Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Dr. Fedelma masuk Islam setelah meneliti posisi sujud. Telah banyak orang yang tadinya memusuhi Islam tetapi kemudian justru masuk Islam. Contohnya adalah Umar bin Khattab. Di zaman modern juga demikian, banyak orang yang meragukan Islam setelah menelitinya kemudian masuk Islam. Dr. Fedelma O'Leary adalah salah satunya. Ia masuk Islam justru setelah mempelajari posisi sujud dalam sholat. Dr. Fedelma mendapatkan penghargaan Woman of Spirit pada tahun 2012. Ia adalah seorang profesor biologi di Universitas St. Edward di Austin, Texas, Amerika Serikat. Wanita asli Texas yang berprofesi sebagai profesor neuroscience di Universitas Texas ini telah menemukan kedamaian dalam Islam. Dr. Fedelma juga sebagai seorang dokter neurologi di salah satu rumah sakit di AS terpukau ketika melakukan kajian terhadap syaraf-syaraf di otak manusia. Salah satu yang membuatnya terpukau adalah ketika mengetahui bahwa terdapat beberapa urat syaraf manusia yang tidak dimasuki darah. Padahal setiap inci otak manusia memenuhi suplai darah agar bisa berfungsi secara normal. Setelah mengadakan penelitian dengan seksama dan juga memakan waktu yang lama, Dr. Fedelma akhirnya mendapatkan kejadian bahwa urat-urat syaraf di otak itu tidak dimasuki darah kecuali bila seseorang sedang sholat, yakni ketika posisi sujud. Ternyata urat syaraf itu memerlukan darah hanya beberapa saat saja, yakni ketika sholat. Setelah penelitian itu, Dr. Fedelma mencari tahu tentang Islam lewat buku-buku keislaman dan juga diskusi dengan rekan-rekannya yang muslim. Dan akhirnya, dengan kesadaran penuh, Dr. Fedelma mengikrarkan keislamannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan hidayah atau petunjuk pada iman. Keyakinan pada agama Islam yang baru dianutnya itu demikian besar. Rahasia ketika sujud. Sujud melibatkan 5 anggota tubuh yang bertumpu pada bumi, yaitu dahi, hidung, kedua telapak tangan, lutut, dan kedua ujung jari kaki. Sujud adalah konsep merendahkan diri, memuji Allah dan meminta segala macam permintaan kepada Allah, sekalipun mengkikis sifat sombong, riya, takabur, dan lain-lainnya. Dr. Fedelma dari St. Edward University telah menjadi mu'alaf karena mendapati fakta tentang manfaat sujud bagi kesehatan. Dalam kajiannya ditemukan bahwa ada beberapa urat syaraf di dalam otak manusia yang tidak dimasuki darah, dan urat ini baru dimasuki darah ketika orang bersujud. Tetapi urat syaraf ini hanya memerlukan darah untuk beberapa saat tertentu saja, yakni pada waktu sholat yang telah ditetapkan Islam, subuh, duhur, asar, maghrib, dan juga isya. Jadi, siapa yang tidak sholat, maka urat tidak menerima darah sehingga otaknya tidak berfungsi secara normal. Salah satu indikasinya adalah timbul macam-macam gejala sosial di masyarakat yang tidak bersolat saat itu. Karena letak otak di atas jantung, maka kata Profesor Hembing, jantung hanya mampu membekali 20% darah ke otak manusia. Maka dibantu lain dengan sujud yang lebih lama agar menambah kekuatan aliran darah ke otak. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah, supaya kita bersujud berlama-lama pada rakaat terakhir. Manfaat sujud berlama-lama ini untuk menolak pening dan juga migrain, menyegarkan otak, menajamkan akal pikiran, melegakan sistem pernafasan, membetulkan pundi peranakan yang jatuh, memperbaiki duduk bayi sungsang, dan lain sebagainya.
Yang menakjubkan juga adalah jika kita memperhatikan bentuk syaraf yang ada dalam otak kita berbentuk seperti orang yang bersujud. Pendapat ilmuwan Indonesia. Pakar neuroscience dari Indonesia Profesor Taruna Ikrar menjelaskan manfaat sujud dalam sholat bagi kesehatan sistem saraf manusia. Sujud dalam sholat, kalau ditinjau secara mendalam, mendapati manfaat fisiologis yang amat proporsional bagi anatomi tubuh manusia, khususnya fungsi otak, kata Dekan School of Biomedical Sciences, National Health Universities Amerika Serikat itu. Profesor Taruna Ikrar mengungkapkan, gerakan sujud dapat meningkatkan saturasi oksigen, nutrisi, elektrolit ke dalam fungsi otak manusia. Selain itu, sujud yang khusyuk dapat meningkatkan sinapsis dan juga perbaruan sel-sel saraf. Dampaknya berupa peningkatan rasa bahagia sebagai manifestasi unsur ketakwaan dan juga penghambaan. Profesor Taruna menjelaskan, sujud membuat dahi, hidung, kedua telapak tangan, lutut, dan juga ujung kaki sejajar di atas permukaan bumi. Lantaran gravitasi bumi, posisi ini menyebabkan aliran getah bening dipompa ke bagian leher, ketiak, dan berbagai bagian lainnya di kepala. Dalam keadaan sujud, dia menerangkan jantung berposisi di atas otak sehingga darah yang kaya oksigen dapat mengalir secara maksimal ke bawah karena ditarik gravitasi bumi. Dengan penambahan oksigen dalam jumlah tertentu, proses pembentukan dan juga sinapsis akan meningkat di antara miliaran sel-sel saraf. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akidah Islam mudah diterima oleh bangsa-bangsa di dunia karena memang agama Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Agama Islam dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW bukan untuk orang Arab saja, tetapi untuk seluruh umat manusia. Bahkan agama Islam untuk dipeluk golongan jin. Dan berikut beberapa alasan mengapa agama Islam mudah diterima oleh orang-orang bangsa di dunia. Yang pertama adalah syariat masuk agama Islam itu mudah. Untuk menjadi umat Islam, seseorang hanya perlu mengucapkan kalimat syahadat. Kedua, pelaksanaan ibadah yang sederhana. Ibadah Islam tidak memerlukan biaya besar dan tidak membebani. Ketiga, tidak mengenal kasta. Dalam Islam, semua manusia di hadapan Allah SWT itu sama. Keempat, disebarkan dengan damai. Islam tidak menyebarkan ajarannya dengan peperangan. Kelima, akulturasi budaya. Para pendakwah Islam melakukan akulturasi dengan budaya lokal seperti menggunakan seni, pendidikan, sosial, dan politik. Keenam, agama Islam melampaui batas negara dan bangsa karena sangat cocok dengan fitrah manusia ataupun tidak bertentangan dengan budaya bangsa-bangsa dunia.